Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Noval Hanif Khalil Rahman akan membacakan teks ceramah singkat untuk tugas bahasa Indonesia semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Selamat malam hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kalian mendengar berita mengenai Palestina? Belakangan ini berita-berita mengenai kondisi-kondisi saudara kita di Palestina sangatlah mengkhawatirkan. Semakin hari kian mengkhawatirkan. Zionis Israel terus saja merudal membabi buta di kawasan Palestina yang menyebabkan rakyat dan warga sipil terancam akan tergusur oleh serangan militer Israel. Baik, di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudulkan Tali Kasih untuk Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurwa liyaghiza bihim al-kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu minhum wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak, lurus dengan batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang mukmin, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Begitulah kutipan ayat di Surat Al-Fath. Di ayat tersebut terdapat sebuah makna tersirat mengenai ikatan persaudaraan orang-orang mukmin yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kutipan ayat di atas, yaitu Zara'in fastaghlaza fastawa 'ala suqihi, yang dimana artinya ialah kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Allah mengumpamakan muslim seperti sebuah batang yang dimana jika akarnya kuat, yang dimana jika umat di bawahnya kuat, persatuan umatnya kuat, maka akan terbentuklah suatu kesatuan sebagai anggota badan yang sehat yang menjaga sesama mukmin dari segala bencana, mara bahaya, serta hal-hal yang tidak diinginkan, dengan keimanan dalam hati orang-orang beriman. Kita saling berpegang teguh pada tali agama Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk terus menjalin persaudaraan dan hubungan baik antar sesama manusia, atau disebut dengan hablum minan nas. Seorang muslim senantiasa menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas, memiliki banyak keutamaan, keberkahan, dan keselamatan akan senantiasa bersama mereka di dunia dan di akhirat. Saat ini kaum muslimin di Palestina, saudara kita di Gaza, sedang mengalami masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, kita sebagai kaum mukmin yang jauh, kita sebagai kaum mukmin yang lebih mampu untuk mendukung mereka secara finansial, kita haruslah mendukung mereka. Nah, apa saja hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di luar sana? Ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama itu adalah doa. Sesungguhnya doa adalah senjata bantuan terbesar dan termudah yang dapat kita lakukan. Cukup dengan melafazkan, cukup dengan mengucapkan di sela-sela ibadah yang kita lakukan, kita dapat membantu dan mendapatkan kesaksian di hari akhir, di mana kita
akan dinaunginya jikalau kita ikut membantu Gaza lewat doa yang kita sampaikan. Cukup dengan lisan, tidak berberat hati, tidak berberat tangan, tidak berberat harta. Cukup dengan lisan, hanya sisihkan sekitar 10 hingga 1 menit. Yang kedua, ialah menyebarkan berita dan kabar. Sesungguhnya kita semua tahu bahwa banyak teknologi internet dan komunikasi dikendalikan oleh Zionis Israel. Oleh karena itu, selaku umat muslim yang ingin memperjuangkan Gaza dan Palestina, kita harus membantu menyebarkan media-media, membantu informasi-informasi yang benar terkait Gaza, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang terus ditimbulkan oleh Zionis Israel yang menyebabkan kesengsaraan pada rakyat Palestina. Yang ketiga adalah bantuan donasi dengan duit jajan kita, dengan sisa uang bulanan kita, dengan uang hasil dari payah kita yang minimal mungkin kita sisihkan hanya sepertiga atau seperempatnya saja untuk bantuan donasi Gaza pun itu sudah termasuk amalan baik, karena umat yang kuat ialah umat yang peduli akan sesamanya dengan cara membantu secara finansial untuk kemaslahatan umat. Seperti Utsman bin Affan yang terus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Utsman bin Affan pernah terangkap satu kali di sebuah hadis yang dimana ia menginfakkan seluruh hartanya untuk keadaan perang Tabuk. Tapi apa kata Allah setelah itu? Sesungguhnya infak dan sedekah yang ia taruh di jalan Allah akan tumbuh 7 batang, dan setiap batang akan tumbuh 100 kebaikan. Dan alhamdulillahnya lagi, sekarang Utsman masih memiliki dana sabah dan nasabah untuk dirinya sendiri, seperti sumur yang masih terus mengalir hingga saat ini, dan juga kebun kurma yang mengatasnamakannya. Subhanallah. Maka dari itu, kelebihan dari berinfak dan bersedekah untuk donasi sahabat-sahabat kita di Palestina tidaklah merugikan kita serta merta membuat umat kita bobrok. Justru dengan donasi yang kita salurkan, Palestina akan tetap berdiri dan kita dapat melihat Gaza kembali bersinar, insya Allah. Yang keempat dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan ialah bantuan bersama dengan melakukan gerakan dukungan dan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa. Sungguh rencana Israel itu sungguh keji dengan membabi buta mengambil wilayah-wilayah Palestina, sehingga Gaza, Palestina, dan West Bank yang diciptakan oleh Israel menyebabkan kesengsaraan. Mereka bermaksud untuk menghancurkan Masjidil Aqsa kita. Oleh karena itu, dari ketiga hal tadi, janganlah kita lewatkan satu pun, karena jikalau kita sempat saja melewatkan satu dari ketiga ataupun keempat bantuan yang bisa kita berikan untuk Palestina, maka sungguh kita akan sangat merugi di hari kelak nanti. Mungkin cukup sekian dari saya atas ceramah singkat untuk tema tali kasih untuk Palestina. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.